Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta tema, lalu saya bilang kita coba membahas maqasid hijrah. Ya, meskipun mungkin ustadz-ustadz yang lalu sudah membahas, tapi saya akan coba melihat dari sisi yang lain. Kalau bicara tentang maqasid, maka itu bicara tentang tujuan. Kalau bicara tujuan, berarti tidak lepas bicara tentang niat. Karena tidak akan sempurna hasil tanpa dihubungkan dengan niat. Maka sebenarnya kalau kita mau lihat ya apa yang disebutkan, dinyatakan ketika misalnya kita juga menyebut mukhlisina lahuddin misalnya. Apa itu mukhlisina lahuddin? Orang yang ikhlas berada dalam agama Allah. Lalu kita juga disebut sama seperti ayat hijrah itu ya. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. At-Taubah ayat 20. Sebenarnya kita boleh lihat ayat ini mengajak kita untuk melihat sebenarnya kita berdiri di ruang yang mana. Jadi apakah seorang muslim Islam sempurna berdirinya hanya dalam keislamannya? Hati-hati, keislaman itu simbol zahiriyah. Kita akan diperintahkan semua perkara pada arkanul Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Maka berdirilah kita sebagai seorang Islam yang sempurna. Tapi ternyata kekokohan Islam ini harus dibentengi dengan arkanul iman. Ada tingkat kepercayaan kita kepada Allah, tingkat kepercayaan kepada kitabullah, tingkat kepercayaan kita kepada Rasulullah, tingkat kepercayaan kita kepada malaikah. Kalaupun malaikah ini adalah makhluk, tapi semua pekerjaan-pekerjaannya adalah simbol perintah Allah. Dan semua yang dia kerjakan tidak akan pernah seleweng daripada perintah Allah sampai kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti yang menjadi nilai posisi keimanan itu di mana? Kan ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa itu artinya kira-kira? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi mustaqim itu sebenarnya istiqomah ya, luruslah, bolehlah lurus ya. Lalu sambungannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat itu apa? Nah, ini di sini kita sering mempersempit jalan. Kira-kira kalau kita mau ke Simpang Limun dari Bumi Asri, kita bilang mau ke Simpang Limun dari Bumi Asri hanya bisa lewat dari dari ring road, nggak bisa dari jalan yang lain. Padahal dari jalan yang lain bisa kira-kira. Siratal mustaqim itu lurusnya kemana? Ke depan atau ke atas? Nah, itu istiqomah. Kita ini terlanjur terprovokasi hanya melihat lurus itu ke depan. Kalau ke atas lurus nggak? Tapi terjemahan kita selalu berada di posisi ke depan, jadi horizontal tapi tidak vertikal. Padahal permintaan sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah. Ubudiyah itu berarti nilainya tunduk, taat, takut, istiqomah. Di dalamnya ada imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bila kita dekat kepada yang jahat, tidak mau kita bersender kepada kejahatan itu. Bila kita dekat kepada kebaikan, maka kita cepat masuk kepada ruang kebaikan itu. Dan kalau sudah masuk, jangan keluar. Kalau keluar, nanti kita merasa kita sudah lama di dalam dan perlu masuk kepada bab yang lain. Hati-hati, disinilah nanti letaknya orang jenuh, capek, merasa itu aja gitu. Ini yang masalah. Makanya kita geser paradigmanya. Ihdinas siratal mustaqim yang horizontal, kita naikkan pelan-pelan menjadi vertikal. Karena permintaan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami meminta pertolongan. Pertolongan yang paling hakiki apa? Pertolongan yang paling hakiki itu adalah
menjadi ahli surga. Itulah pertolongan yang paling hakiki. Maka semua tujuan orang-orang mukmin atas ibadahnya adalah orang-orang yang sampai derajat kemenangan kepada dirinya. Kalau orang berpuasa menangnya berada di Lebaran, di Syawal. Orang-orang mukmin dan orang-orang yang taat kemenangannya masuk ke dalam surganya Allah, melewati Shiratal Mustaqim dengan sempurna, melewati Yaumil Hisab dengan sempurna. Tapi kan kita suka nggak tertarik membahas ini. Kenapa? Ini pembahasan yang nggak masuk di akal. Entah kapan pun terjadi kita nggak tahu gitu. Sekarang kita bahas yang pasti-pasti aja Ustaz. Ya udah kalau gitu kita geser sedikit pembahasannya. Framingnya adalah Siratal lazina an'amta alaihim, bahwa nikmat itu apa? Kaya, hebat, gembira, menang, dihormati orang, jabatan. Itu yang kita selalu definisikan ketika kita menyebut Siratal lazina an'amta alaihim. Padahal nilai dari Siratal lazina an'amta alaihim juga muncul di ujungnya. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata variabelnya nikmat itu adalah orang yang tidak maghdub dan orang yang tidak dolin, orang yang tidak dimurkai Allah. Berarti nilai dari kemurkaan itu bukan urusan dunia, urusan ketaatan, urusan keimanan, urusan keistiqomahan. Dan dolin, orang yang sesat. Orang yang sesat itu kadang-kadang justru dia yang menyesatkan dirinya sendiri. Bagaimana manusia menyesatkan dirinya sendiri? Ya itu sepele. Ya, allazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bila orang sampai kepada nilai ingin mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan itu anggap nggak ada, nanti aja, nggak usah kita lah yang ngamalkan, itu kan bukan kita itu, kira-kira. Maka apa? Sanastadrijuhum, pelan-pelan dia akan dijauhkan Allah dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan ketaatan. Min haitsu la ya'lamun, dari tempat yang dia nggak pernah tahu. Ini hati-hati. Maka kalau saya sih mengajaknya untuk menuju kepada maqasid ya hijrah yang paling sempurna, ya merefresh definisi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi liya'budun itu bukan hanya tentang ritual. Ritual itu menjadi kunci, akses kehidupan kita ini menjadi nilai. Ritual itu kunci. Kenapa? Karena kalau nggak ada kuncinya, bisa nggak kita membuka rumah? Bisa Pak. Dibobol, didobrak, tapi beres nggak itu? Nggak beres. Nah inilah ketemu nanti sama orang. Ada orang yang baik tapi nggak taat. Hati-hati. Ini juga jangan salah definisi. Saya Ustadz. Kalau Ustadz tanya sholat, memang saya orang yang sering tinggal sholat, saya akui itu. Tapi kalau bersedekah Ustadz tanya orang sekampung ini, tiap bulan ku kasih 10 kilo nih ke rumah orang nih. Aku bukan apa-apa Ustadz, ini cuma cerita aja sama Ustadz katanya. Hati-hati Pak. Jadi sampai-sampai saya sering bilang itu, setan itu nggak pernah melarang kita berbuat baik, tapi merusak kebaikan kita iya. Nah itu dia. Jadi kalau ada orang mau bersedekah, apakah setan bisa melarangnya? Nggak pandai dia melarang itu. Tapi merusak nilai daripada sedekah itu ya dirusaknya niat, dirusaknya keistiqomahan, dirusaknya keikhlasan, dilenturkannya rasa empati, kira-kira gitu ya. Sama itu dengan mencerita-ceritakan. Sebenarnya hati-hati ya. Simbol sedekah itu sebenarnya rahasia. Biar aja orang tahu kau memberinya, tapi rahasiakanlah keberadaannya. Bagaimana rahasiakan keberadaannya? Kau tahu si Upi itu? Tahu? Aku itu yang ngasih beras tiap bulan ke rumah dia. Cuma ini cerita-ceritanya. Nah itu dia, rahasiakan. Karena kadang-kadang lisan kita ini terlalu lentur menceritakan itu. Boleh saja niat kita litarbiyah, mendidik. Tapi cara orang merespon bisa saja tidak sama seperti apa yang kita hajatkan. Maka menjaganya jauh lebih bijak. Bagaimana menjaganya? Ya kita jaga, jangan sampai yang kita ucapkan itu ditafsir lain oleh orang-orang. Bapak Ibu memang ruwet ya. Jebakan-jebakan yang muncul ternyata nggak selalu terlihat oleh mata zahir. Ini kan sama ya. Lebih sulit menyapu yang nggak terlihat, menyapu sampah atau kotoran yang nggak terlihat daripada menyapu sampah yang
terlihat. Masuk ke rumah tidak pernah ditempati sudah 5 bulan. Kita intip dari jendela, cantik susunan rumah itu di dalam, sofanya bagus, estetik lah kira-kira begitu. Tidak ada satu pun sampah. Lalu dibuka pintunya, begitu dibuka pintunya masuk ke dalam rumah, baru 5 langkah kita masuk udah mulai risih kaki kita. Kenapa kaki kita risih? Karena banyak debu yang lengket di lantai. Debu itu waktu ngintip dari jendela tidak nampak, karena memang nggak ada sampah, tapi kaki kita risih melangkah. Itulah kira-kira itu ya. Dosa-dosa kecil itu sering menjadi jebakan-jebakan rahasia kepada diri kita. Makanya kajian-kajian yang nomenklaturnya tasawuf, kesufian, akhlak, membersihkan itu gitu. Membersihkan debu-debu yang sering tidak membuat perjalanan hidup kita sempurna. Kenapa gibah itu menjadi satu dosa yang sulit dielakkan dari manusia? Karena manusia ini pandai melihat, dan apa yang dilihat bisa dibaca, dan apa yang dibaca menjadi kesimpulan, dan kesimpulan itulah yang menjadi ruang gibah. Hati-hati ya, gibah itu kan sama seperti ya memakan daging saudaranya sendiri, itu kira-kira gitu, mengomongkan orang lain. Bagaimana? Ya udah, berhentilah berbicara sesuatu yang berlebih-lebih kepada urusan-urusan. Makanya meluruskan dan menajamkan niat itu penting. Semalam subuh saya kajian. Saya tanya gini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa yang paling primer dari taklim kita ini? Lalu semua hampir sepakat menyebut, ya belajarlah Ustadz, niat utamanya belajar, itu primer. Oh iya. Yang sekunder apa? Saya bilang. Kue kotak gimana? Karena setiap pengajian ada kue kotaknya. Oh iya, ya. Itu primer atau sekunder? Saya bilang. Payah juga mereka menjawabnya, antara primer dan sekunder. Untuk mengujinya gampang itu. Bila nanti Bapak Ibu kajian, terus tiba-tiba kue kotaknya kurang, saya bilang. Ada 2 orang nggak dapat. 2 orang yang nggak dapat ini merajuk nggak kira-kira? Jangan gitulah Ustadz, maunya dapat lah. Ya berarti primer juga gitu. Lalu saya tanya lagi, gimana kalau disuruh memilih, ikut kajian tapi nggak dapat kue kotak, atau nggak apa-apa nggak ikut kajian, yang penting dapat kue kotak? Mana yang pilih? Wah ternyata ada juga yang milih nggak apa-apa nggak ikut kajian, yang penting dapat kue kotak. Jadi itulah yang saya bilang meluruskan niat itu. Hati-hati, ihdinas siratal mustaqim yang saya sebut tadi itu. Kalau selalu terjemahan kita hanya berhenti pada ruang horizontal, khawatirnya hajat kita secara tauhid, secara vertikal sudah kelihatan nggak nampak gitu. Nah makanya disinilah nanti muncul pertanyaan kenapa itu. Sebenarnya kita udah selesainya nih. Menurut saya kita ini nggak ada masalah. Tapi ini kita punya PR kepada anak-anak keturunan kita. Saya taat kenapa begini? Saya alim kenapa begini? Saya istiqomah kenapa? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Kenapa muncul? Karena kita ini sudah terkontaminasi dengan tujuan-tujuan yang sangat horizontal. Ya, simbol-simbol keperkasaan dunia menjadi satu-satunya tujuan. Mana lebih enak, jadi orang kaya atau jadi orang yang tidak kaya? Saya bukan bilang miskin ya, jadi orang kaya atau jadi orang yang tidak kaya. Kadang-kadang harus kita pandai menjawabnya. Secara dunia saya harus jadi orang kaya, tapi bila kekayaan itu merusak ketauhidan saya, biarlah saya kaya dengan versi yang lain. Bagaimana kaya dengan versi yang lain? Ya, orang membilang saya tidak kaya, tapi saya merasa kaya. Mana lebih kaya? Seorang dosen atau seorang menteri? Ayo. Kan enak menilainya kan. Menurut kami lebih kaya menteri. Itu kan menurut Anda. Menurut seorang dosen, dia juga kaya dengan kekuatan dan kemampuan dia mengelola dirinya. Maka ukuran kekayaan tidak boleh hanya berhenti pada ruang nilai dan hitung-hitung. Kalau hanya berhenti di situ bahaya. Ya, saya kira secara ekonomi selesai itu. Punya 20.000, pengeluarannya 10.000, masih dihitung kaya. Punya uang 2 juta, pengeluarannya 2.100.000, pasti dibilang tidak kaya. Nah, inilah keseimbangan hidup ini. Kenapa kita suka gelisah bila dibilang apa rezeki yang paling rahasia dari diri kita?
Saya selalu katakan rezeki yang sering rahasia dari diri kita adalah masalah yang nggak banyak, tapi kan kita suka rumit memahami itu. Kita selalu saja menyimbolkan rezeki pada ruang-ruang yang dihitung dan terhitung. Ya. Berapa banyak orang, ada orang saking sibuknya lupa dia punya anak. Ya. Pak, anak Bapak ada berapa? Ada 3. Nomor 1 sekolah apa, Pak? SMP atau SMA? Entahlah, pokoknya antara 2 itu. Lupa dia. Tapi Allah buat dia nggak repot. Nanti saya bilang berapa banyak orang tua lebih sering lagi emaknya datang ke sekolah dibanding anaknya. Kenapa? Asik mengurusi anaknya aja, kira-kira gitu. Kenapa? Mau nanya? Langsung silakan. Lebih bagus ya. Gibah ya. Gibah itu kan nggak boleh kecerdasan salah. Kalau kita berusaha, berarti fitnah. Iya. Tapi setiap pengajian kita menggunakan gibah itu dibolehkan. Penyebab gibah mana ada? Nggak pernah dibicarakan tentang penyebab. Cenderung waktu operasi di Aceh. Itu kan kesalahan orang Aceh ini. Tapi penyebabnya nggak pernah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya penyebab gibah itu nggak pernah dikasih tahu ya, Pak ya? Iya, saya deteksi saya kalau menyebut penyebab gibah berarti sesuai dengan kajian saya ya. Saya tidak tahu kalau nanti versinya kajian fikihnya dan seterusnya. Kalau dalam kajian usulinya atau kajian makosidnya, kenapa orang suka menggibah? Karena manusia itu secara usuli lebih tertarik dengan masalah orang lain. Itu sebenarnya. Kenapa dia tertarik dengan masalah orang lain? Kalau kita simpulkan secara filosofis, karena manusia itu lebih senang membandingkan dirinya kepada orang. Makanya sampai disimpulkan gini, boleh nggak kita gembira? Gembira itu maksudnya adalah bersyukur ya. Ketika menerima berita duka cita dari orang lain, boleh nggak? Misalnya ada si fulan sakit gitu, boleh nggak kita gembira? Kalau konteks kegembiraannya itu sebab kita tidak sakit, boleh. Tapi berhenti di situ. Tapi memberhentikan itu payah itu. Si fulan sakit, alhamdulillah ya Allah, padahal saya sama selebornya makan kayak dia, tapi saya sehat. Berhentilah, habis itu berhenti. Sisanya doa, sisanya tafakur, sisanya iktibar. Tapi kadang-kadang nggak berhenti di situ. Nah ini lah. Jadi memang yang saya paham, kalau kenapa penyebabnya yaitu tadi keingintahuan manusia tentang masalah orang lain itu tinggi, sampai-sampai ulama-ulama kita dulu kan suka menyimpulkan, dan ini di framing banyak oleh para ustadz kita. Bila kau bertamu, jadilah orang yang bisu, dan bila kau keluar dari rumahnya, jadilah orang yang buta bila kau datang, dan keluarlah jadi orang yang bisu. Buta itu maknanya apa? Jangan banyak kali nengok, supaya jangan banyak yang kau tahu. Dan bila keluar, jangan kau banyak cerita, nanti yang kau ceritakan bisa meluber kemana-mana, menjadi fitnah pula. Itu yang saya paham. Ya. Iya. Hukum. Kalau ada pembunuhan terhadap seseorang, itu dibicarakan tentang yang pembunuhan. Tapi ternyata pembunuhan itu tidak pernah dibicarakan. Contohnya, hakim memunculkan orang yang pembunuhan. Padahal pembunuhan itu maksudnya mungkin pulang dari luar, bininya berselingkuh tanpa sadar dia ada orang dengan cowoknya. Jadi itu penyebabnya tadi pembunuhannya yang dicarakan. Terima kasih. Iya. Saya tidak tahu apakah memang begitu hukum kita ya. Tapi kalau di dalam hukum jinayah di dalam Islam, bahkan kita untuk menentukan hukum itu, kasus itu boleh dihukum atau tidak, harus ada saksi, dan begitu saksi dipanggil itu kan menggali sebab pembunuhan. Kira-kira kan begitu. Kalau dilihat apakah ada kemaafan dalam pembunuhan. Kalau konteksnya jinayah, pembunuhan yang dimaafkan itu hanya qatlul khata' namanya. Pembunuhan yang tersalah, tidak sengaja. Misalnya saya ngelempar sendok, kena si fulan depan ini, lalu meninggal dia. Padahal sendok itu tidak pernah membunuh orang,
tiba-tiba pas saya lempar, pas pula dia meninggal. Nah saat itu kalau dalam hukum jinayah itu tidak dihukum, ya diberilah kepada keluarganya memaafkan atau tidak, sangkutannya nanti kepada dia. Tapi kalau qatlu sibuhul amdi namanya, membunuh semi tersalah, semi sengaja. Saya rencananya cuma mau menyiksa, tapi setelah saya siksa rupanya dia meninggal. Nah, ini juga kategori pembunuhan. Yang paling ngeri qatlul amdi, pembunuhan yang memang direncanakan dan disengaja, dirancang waktunya, disiapkan bahannya. Ah, ini hukumannya juga bunuh, ya. Tapi hadis juga menyebut al-qatil wal maktul finnar, tapi nggak disebut sebabnya. Bila dua orang bertemu, dua-duanya sudah niat saling membunuh, udah niat nih. Tapi kebetulan begitu mereka bertarung, mati yang satu hidup, maka dua-duanya disebut dalam hadis itu al-qatil wal maktul finnar, maka dua-duanya masuk neraka. Ya kalau dalam Islam, apakah penyebab dari pembunuhan itu juga dikaji? Harusnya itu dalam pembuktian. Ada, Rasul itu pernah 4 kali didatangi oleh seseorang, ya. Saya kira ini pernah juga saya sampaikan di sini tapi udah lama. Ya Rasulullah, ya, saya ini berzina, hukum sajalah saya. Rasul nggak merespon. Dibilang Rasul, udah pulang aja kau. Lalu tidak lama lagi, beberapa hari lagi datang dia. Ya Rasul, saya berzina. Nggak mau lagi direspon Rasul. Sampai 3 kali tidak direspon, datang dia keempat. Lalu akhirnya tetap disuruh pulang oleh Rasul. Tapi dipanggil Rasul seorang sahabat. Coba kau ikuti dia ke kampungnya. Jangan-jangan ada gila-gilanya dia itu. Kenapa? Cuma ini agak unik, ini orang datang mengakui dia punya dosa. Diikuti sama sahabat. Sampai di kampungnya ditanya sama orang-orang sekampung itu. Dia ini gila enggak? Enggak, dia waras. Dilaporkan ke Rasul, dia waras. Tidak lama berikutnya datang lagi dia ke Rasul. Ya Rasul, saya berzina, hukumlah saya. Masih disuruh Rasul pulang. Dipanggil sahabat yang berbeda untuk mengikutinya. Ini udah 5 kali berarti. Udah. Sahabat yang lain itu juga mendapati informasi dari orang kampungnya bahwa dia bukan orang gila. Yang ke-6 kali dia datang baru Rasul merajamnya. Nah, saya kira pembuktian di dalam Islam sangat konkret. Makanya ada saksi, ya, wa syahidin adlin, kira-kira gitu. Ya, kesaksian yang adil dan tidak merancang kesaksian itu sebagai kesaksian yang palsu. Ini kan yang ngeri-ngeri sedap. Begitu tengok kasus Vina, bingung nggak? Mana yang benar, mana yang salah? Semuanya muncul saksi, ya kan? Waduh, hati-hati ya. Saya mau ajak kita semua, jangan mau memerankan diri bersaksi palsu. Apalagi kesaksian palsu kita itu mengancam jiwa manusia. Ya, boleh saja di dunia kita mendapati kemenangan, tapi catatan Allah tidak bisa dirahasiakan. Hati-hati ya. Makanya kalau saya ditanya, saya bilang di antara kasus yang Vina itu pasti ada saksi yang palsu, itu pasti ada saksi yang palsu. Kenapa? Karena dua-duanya mengklaim kebenaran. Saya mengajak untuk bertaubatlah saksi-saksi itu. Hati-hati. Hukum Allah kalau sudah datang nggak bisa dilawan. Ya, kadang-kadang merusak diri sendiri, kadang-kadang ke keluarga, boleh jadi kehidupan kita yang banyak ini. Baik ya gitu ya Pak, nanti kita bahas lagi ya. Ada yang lain kira-kira atau kita sambung kaji? Gak ada, ibu-ibu? Lanjut ya. Nah, maka bagaimana maqasid hijrah tadi itu? Maqasid hijrah tadi itu adalah mengulangi definisi tujuan. Ya, Bapak Ibu harus saklek kita. Ketika kita menyebut ya la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, itu ayatnya. Atau dalam takbiratul ihram itu sering kita baca wa ana minal muslimin. Sebelumnya apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalimat-kalimat inilah yang kita pakai sebagai pegangan perjalanan hidup. Itu yang maksud saya. Jadi gimana kita ini berikhtiar dengan semaksimalnya tapi tetap menjaga batas. Namanya ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Berhati-hati. Kalau sepatumu rawan bau, kalau kena air jangan lewat becek, kira-kira gitu. Tapi kalau kau paksa lewat becek, mungkin tak basah dia ke dalam, tapi akan mengganggu baunya. Bau sepatunya akan mengganggu, kira-kira gitu. Mungkin perbuatan jahat kita tidak mengganggu orang banyak, tapi tercium orang baunya, sehingga orang tidak nyaman dengan pekerjaan
hidup kita ini. Ini hati-hati. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang menurut saya harus kita klarifikasi perjalanan hidup kita ini, nilai-nilainya. Tadi saya bilang, mana yang utama kalau dalam kajian? Ya, dengar taklimnya atau dapat kuenya? Yang lebih terasa ya dapat kue. Kajiannya terasa enggak? Enggak terasa. Tapi apakah yang enggak terasa itu tidak bermakna? Tunggu dulu. Sama kayak orang bilang, Ustadz saya punya 7 kajian. Ya, selama 6 tahun saya sudah mengaji ke sana kemari. Tapi setiap saya ngaji, asik ngantuk aja bawaannya. Entah apalah yang ku dapat. Aku pun enggak ngerti lah Ustadz. Kadang-kadang anakku juga diejek anakku juga aku. Mama ngaji banyak kali. Tapi enggak pernah mama tahu apa yang mama kaji. Gimana Ustadz? Menurut Ustadz saya ini rugi enggak? Gitu pertanyaannya. Kita jawablah. Belajar itu hasilnya pintar. Tapi pintar itu tidak selalu menghasilkan hikmah. Jadi namanya yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Tapi ini saya mau bilang ini tidak dikotomik ya. Bukan berarti yang saya bilang ini menjadi satu kebenaran ansih. Ada orang belajar untuk pintar, memang harus, karena itu sudah kausalitasnya orang yang belajar pintar. Tapi enggak semua orang yang pintar pandai mengamalkan, hati-hati. Jadi ada orang tala Ustadz, kalau Ustadz uji-uji aku tentang apa kajian, pastilah enggak dapatku. Apa dalilnya sedekah? Saya enggak tahu Ustadz. Tapi kalau saya punya duit, saya ini jauh lebih bagus. Jadi how to implementation. Jadi bagaimana cara dia bisa sampai kepada ruang melaksanakan. Ibu, kenapa ibu sholat duha? Coba sebutkan dalil sholat duha. Aduh Ustadz, oyong laku itu Ustadz. Janganlah Ustadz tanya-tanya itu. Pokoknya begitu masuk waktu duha, sholat duha aku katanya. Udahlah itu Ustadz, damai-damai aja lah kita katanya. Itu jauh lebih menarik. Dan menurut saya itulah hasil orang yang sabar dalam belajar. Apalagi dia belajar nggak pernah berhenti meskipun dia nggak tahu apa dapatnya. Jadi hati-hati ya. Kalau Allah sudah kasih hikmah, semua perjalanan hidup ini akan dimudahkan nilai-nilai dan kemanfaatannya. Tapi kita suka nggak paham itu. Ya, kenapa? Karena definisi hidup kita selalu terlalu tinggi. Tujuannya tinggi, nilainya tinggi, hajatnya tinggi, sehingga nilai-nilai rendah nggak kita nilai lagi, nggak kita ukur. Ya, itu kan sampai begitu. Seorang ibu marah ke anaknya. Begitu anaknya selesai ujian, skornya 40. Emaknya marah. Kenapa skor 40? Malulah, udah les, udah ini, gitu-gitu kan. Bagus itu, marah itu evaluasi dan harus. Tapi begitu selesai marah, maka tolong hidupkan ruang syukur juga. Bagaimana ruang syukurnya kita mulai? Dan ini harus kita paksa. Kalau enggak ada ruang syukur dalam diri kita yang hidup dan bisa menggerakkan mesinnya. 1, syukurnya pas dia ujian dia nggak sakit sehingga dia bisa datang ujian. 2, syukurnya dia ujian nggak terlambat, makanya dia bisa tetap ujian. Syukurnya dia bisa menjawab 4 soal, makanya dia dapat skor 40. Bayangkan kalau dia cuma dapat 2. Nah kira-kira gitu. Dan harus pandai. Jadi kalau nggak pandai kita memerankan syukur ini, ini oleng semua hidup ini. Benar. Bahkan orang yang sedang dalam keadaan sakit pun harus pandai mencerminkan kesyukuran dalam penyakit. Ya syukurlah Ustadz, walaupun saya sakit kaki saya ini, tapi masih bisa saya bawakan ke masjid. Wah, enak nggak itu dengarnya? Enak apa? Jadi sebenarnya yang gitu-gitu itu yang harus kita cerminkan dalam hidup kita kalau bicara tentang maqasid hijrah. Maka nilai hijrah yang paling penting itu apa? Pertama nilainya adalah hajaru, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Kalau konteksnya makaniah, kalau kita tinggal di tempat yang jelek sangkanya, jelek akidahnya, jelek perbuatannya, harus pindah. Ustadz, sayanglah Ustadz, rumahku kujual berapa itu nanti beli? Enggak usah, kalau ngirang-ngirang gitu nggak ada yang jadi pindah. Rasul juga ketika hijrah dari Makkah menurut Bapak Ibu nggak pening juga dia. Pening juga sebenarnya secara dunia. Kenapa? Makkah itu kota yang dia sayangi. Di sana bapak ibunya lahir, bapak ibunya menetap dulu sampai wafat. Kira-kira kan begitu ya. Makkah itu kota kelahirannya. Apa enggak tersimbolkan kepada dirinya kenangan yang manis tentang Makkah? Dia keluar dari Makkah juga hampir seperti terusir. Ya, karena perintah Allah.
perjalanannya pun di malam hari, diam-diam, dikejar-kejar orang. Bahkan dalam satu riwayat disebut, begitu ketahuan oleh kaum-kaum kafirin waktu itu Rasul Muhammad sudah melarikan diri kira-kira keluar dari Makkah, mereka itu kayak buat syukuran di sana. Cabut juga kawan tuh, kira-kira gitu. Terhina. Kenapa? Karena memang berpindah ke tempat yang jauh lebih baik itu bicara tentang idealisme. Tujuan apa yang mau kita cari dalam hidup ini? Bila tempat kita menetap tidak memunculkan dan menghadirkan tujuan itu, pandai-pandailah bergerak dari tempat itu. Makanya orang dulu sering menyuruh anaknya merantau ke kota. Kenapa? Bahasa yang selalu dibilang apa itu? Mau jadi apa kau kalau di kampung ini aja? Gitu kira-kira gitu. Makanya disuruhlah anaknya pergi ke kota. Nah, yang kedua, yang ketiga, hijrah makaniyah itu harus diiringi dengan hijrah ma'nawiyah. Ini yang penting. Salah satunya adalah syu'uriyah. Apa itu syu'uriyah? Kegemaran, hobi, kegembiraan. Ini juga hati-hati. Karena kita sering melevelkan diri kita sebagai orang-orang yang sudah banyak berbuat dan ada saatnya kita menikmati hidup ini. Cara orang mukmin menikmati itu hidup bagaimana? Cara orang mukmin menikmati hidup itu istiqomah dalam kebaikan. Itu dia. Jadi kadang-kadang hati-hati ya bapak-bapak, ini saya kadang-kadang suka dengar ini dialog-dialog begini. Capek kita kerja, tahu, kita cari uang banting tulang, ya awak store ke bini awak, nggak ada ke awak. Sesekali kita nikmati duit ini. Hati-hati. Kalimat ini jebakan-jebakan juga ini ya. Mau kayak mana kali menikmatinya rupanya. Kira-kira gitu. Hati-hati. Jangan terlalu bersyahwat pada urusan dunia. Kenapa? Waktu Rasul berangkat Isra wal Mi'raj, dunia itu disimbolkan dengan perempuan tua yang dandanannya menor. Lalu ditanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Udah tua tapi kok menor kali dandannya?" Lalu apa kata Jibril? Itulah dunia. Dunia itu semakin tua semakin menggoda. Dunia itu semakin kesini semakin tertarik orang mendapati kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya bagaimana? Ya udah, kalau saya sih bilangnya primernya adalah liya'budun. Selesai. Makanya yang selalu saya sampaikan dalam dakwah-dakwah saya yang panjang, nasihati anak tidak ingkar kepada Allah, taat kepada Allah. Hati-hati karena ini bungkusnya. Bunyal Islam ala khamsin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa itaiz zakah wa taqumu wa tasumu ramadhana wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibina 5 perkara. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji kepada Baitullah bila orang mampu. Itulah membina Islam itu. Kalau dia nggak dapat haji sebab dia tidak mampu, Islam masih terpegang. Kalau dia tidak puasa sebab dia sakit, Islam masih terpegang. Kalau dia tidak berzakat sebab dia tidak mampu, fakir, duafa, Islam masih terpegang. Tapi kalau sholat sudah tidak dikerjakan, maka runtuh semua perjalanan. Itu kalau pegang air mineral silakan dites saja Pak. Jadi sebenarnya benar itu. Makanya pondasi ini yang primer ini jangan hilang. Ya. Pulang seorang ayah, suami, begitu sampai di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, disambut dengan wajah yang cemberut. Berapa kau bawa duit? Cuman 20 deh. Kayak mana lah mau kita hidup 20 cuman kau bawa, selesai. Dialog-dialog ini mungkin di komplek kita nggak ketemu kita. Tapi kalau kita pergi ke pinggiran-pinggiran itu ketemu. Berapa banyak kekejaman rumah tangga yang muncul karena hitungannya hanya duit. Dan itu PR kita, itu maksud saya. Makanya kan pernah saya bilang, di kajian ibu-ibu pernah saya bilang, ayolah kita berempati kepada orang-orang yang kelihatan dunianya sangat kekurangan. Tapi dia memilih tetap istiqomah di jalan yang hak. Tidak ditinggalkannya Islamnya, tidak ditinggalkannya akidahnya, tapi dia agak oyong-oyong sedikit menghadapi dunia ini. Udah, hadirlah kita di sana. Kadang-kadang ketemu sama mereka kasar-kasar ngomongnya. Kayak mana mau nyumbang Ustadz, kasar kali ngomongnya. Iya. Dia kasar karena menerjemahkan hidup ini dengan keras. Gak bisa lagi dia lembut. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, mau apa? Kau mau nengok-nengok ya? Kalau nggak ada duitnya nggak usah nengok-nengok. Sakit nggak hati kita? Sakit. Oh ketemu Pak. Kami waktu wawancara penelitian ketemunya model-model gitu. Bu boleh wawancara? Nggak usah wawancara-wawancara kalau nggak jelas. Kalau cuma berasnya kalian bawa, banyak beras kami. Katanya. Duit yang perlu katanya. Hati-hati Pak. Tapi mampu nggak kita menerjemahkannya dengan kemakluman yang tinggi?
Kita ini sudah dihidupkan Allah dengan hidup yang nyaman dan nggak boleh merasa nyaman terus. Maka isilah kapling-kapling itu. Ya, kita doakan, kita minta kepada mereka agar mereka tidak meninggalkan agamanya. Kenapa? Karena kekokohan mereka berada di tempat mereka itu sudah benar. Nah, ini yang disebut dengan syuur ya. Hati-hati, kegemaran hanya pada urusan dunia boleh, tapi kelihatan kikir kita. Makanya boleh nggak hobi memancing? Boleh. Boleh nggak hobi main catur? Boleh aja. Tapi pastikan tanggung jawab tidak hilang. Pastikan kewajiban tidak hilang. Dan pastikan hobi-hobi yang kita miliki ini juga diimbangi dengan hobi-hobi amal soleh. Hobi bersedekah, hobi berbagi, hobi memudahkan orang. Jadi syuuriyahnya ketemu gitu. Sehingga akhirnya kita ini tidak, kalau istilah orang Medan, nggak lantam jalan. Kalau orang lantam jalan kan agak busung dadanya dan omongannya agak tinggi. Kalau dia berjalan seimbang, dia yakini semuanya sama rata. Nilai dunianya dia kerjakan dan nilai-nilai amal solehnya dia kerjakan. Ya, sama seperti cerita saya, kan saya bilang, mau kemana Bang? Besok saya mau pergi ke rumah mertua di Kisaran. Ngapain? Silaturahim. Oke, judulnya apa tadi? Silaturahim. Pergilah dia dari Medan pagi sampai Tanjung Merawa, singgah ngopi lontong. Udah jalan lagi sampai di Lubuk di Perbaungan, singgah lagi makan. Jalan lagi sampai di tebing, singgah lagi minum. Sampai di Batubara, singgah lagi makan. Udah lama-lama udah capek. Sampai di Kisaran di rumah mertua, letih. Lalu sampai di rumah mertua apa? Istirahat. Lagi judulnya berubah dari silaturahim menjadi numpang tidur di rumah mertua. Ini yang saya bilang, konsistensi tujuan. Benar, pandai kita menyebut bahwa niat pergi ke rumah mertua adalah silaturahim. Pandai. Tapi kita ini terprovokasi dengan singgah-singgah kita di tengah jalan ini. Sehingga lewat yang primer turun ke sekunder. Yang sekunder turun ke tertier. Besoknya dia udah pulang, apa dibilangnya? Bang, gak jadi kita ngomong-ngomong sama ayah bang. Alah udahlah, yang penting kan jumpa katanya. Udah, yang penting jumpa, video call pun bisa kalau perkara itu. Nah, kira-kira gitu. Pak tabiru ya ulil albab, ayolah kita lihat berapa banyak kita dicapekkan oleh perjalanan hidup kita ini karena fokus kita ndak duduk, ndak istiqomah lah kira-kira gitu ya. Pelan-pelan luntur kayak cat yang murahan itu ya. Disiram sedikit pakai air luntur sedikit, disiram sedikit pakai air luntur sedikit. Habislah dia. Nah, penutup. Maka bagaimana mengkonklusikannya? Sebelum kesempatan hidup kita selesai, maka ini kita benahi. Mencintai Allah dengan segala perintah-perintahnya ternyata pilihan yang cerdas. Seorang ibu ditanya, "Ibu, bila kau punya 4 anak di rumah, siapakah yang sering kau suruhi untuk mengerjakan apa yang kau mau? Bantu beli A, bantu ngepel, bantu sapu." Selalu ibunya bilang, anak yang paling mudah disuruh, anak yang paling enak diajak cakap, anak yang paling disayangi, kira-kira gitu. Nah, oke. Kira-kira anak ibu yang ibu sering disuruh itu suntuk nggak dia bolak-balik disuruh? Suntuk lah. Kok awak aja disuruh, ma abang kenapa ma? Taulah kau abang kau itu belum disuruh udah merengut mukanya katanya. Hati-hati. Kalau anak itu pandai menerjemahkan suruhan sebagai bentuk kasih sayang, pasti dia nggak akan pernah capek mendapati suruhan. Sama itu, awalnya dia merasa senang disuruh karena dikasih kasih sayangi, tapi kalau udah 8 kali pula disuruh oyong juga lah dia. Kira-kira gitu. Sama kita juga. Ujian-ujian yang Allah hadirkan ke kita harus kita pandang sebagai bentuk kasih sayang, dan itu kita paksa akal kita untuk memahaminya. Kalau enggak ya kita terjemahkan saja sebagai kezaliman. Hati-hati, Allah menzalimi saya. Bagaimana Allah menzalimi saya? Saya orang taat tapi diberi masalah. Allah, hati-hati, framing ini bahaya. Secara tauhid itu bahaya. Kalau secara manusia ya boleh saja kita memahaminya dengan ujian yang berat, ya terserah. Tapi kalau saya mengajak, selama masih ada ujiannya, masih normal hidupnya. Apalagi ujian itu diiringi Allah dengan jawaban-jawaban. Udah capek dia nabung sampai 500.000, tiba-tiba ditelepon anaknya, ya kata bu guru bayar uang buku 487.000.
Langsung merepet bapaknya, ya Allah, nabung 500.000 nih sebulan. Tiba-tiba ditelepon 487.000 buku. Kayak mana? Enggak kayak mana. Alhamdulillahnya kau nggak jadi berutang. Udah begitu cara membaca. Dan harus dipaksa kita pandai membaca itu, Pak. Harus dipaksa. Kalau enggak ya kita terlalu normal hidup ini. Cuman lah Ustaz, awak kadang iri juga dengan kawan awak. Dibilangnya tabungannya udah 50 juta, awak 500.000 pun pening katanya. Mulailah, gitulah yang di framing terus. Kenapa? Karena dia memahami kegembiraan hidup hanya pandai menabung, tapi menyelesaikan masalah dia nggak melihat itu sebagai nilai. Nah, ini maqasid hijrah yang paling utama, meluruskan kembali niat. Kiranya kalau niat itu bisa stabil kembali, kita pastikan tujuan primernya tidak pernah hilang, maka harus kita kuatkan dan kita azamkan. Tadi orang yang pergi ke Kisaran, bagaimana? Kita lanjutkan cerita itu. Walaupun kau 6 kali singgah, begitu sampai kau ke rumah ayah mertuamu itu, tolong hidupkan matamu, cantikkan wajahmu, jangan tunjuk kelesuan dan keletihan. Ngomong, karena itu bentuk tanggung jawab. Kenapa? Karena niat dasarmu adalah silaturahim. Walaupun setelah engkau ngobrol-ngobrol, ayah mertuamu paham kalau kau capek, cukup 10 menit dia berbincang. Setelah itu dia bilang, udahlah nak, istirahatlah nak, capek kali klaim kurasa. Nggak apa-apa. Hati-hati, kita sering terjebak di situ. Kita yang meniatkan, kita yang menyimpulkan, dan kesimpulannya sering nggak sama dengan apa yang kita niatkan. Nah inilah dia. Ayolah kita tunjukkan kepada kita. Udah, maka bagaimana? Ini yang gini-gini ini jangan dianggap sepele, Pak. Serius, wallahi. Orang yang ke masjid, orang yang taklim, orang yang baca Quran, orang yang pandai mengerjakan yang sunnah, orang yang menghidupkan pengajian, orang yang menghidupkan kemudahan-kemudahan, jangan dianggap sepele. Jalan-jalan ini kelihatan tidak populer di mata orang yang mencintai dunia ansih, tapi boleh saja ini penyelamat perjalanan hidup kita. Ya, daripada kita melakukan sesuatu yang tidak punya makna sama sekali, pilihlah tempat yang paling bermakna bagi diri kita. Ya, jika di tempat yang sunyi kau jahat, maka beradalah selalu dalam keramaian. Paham nggak kira-kira, Pak? Jika di tempat yang sunyi kau sering jahat, maka selalu beradalah dalam keramaian. Itu maksudnya apa? Kalau kita sendiri-sendiri jahat aja bawaan kita, hati-hati, sering-seringlah berkawan kemana-mana agar kawan-kawanmu itu bisa menyeimbangkan hajatmu untuk berbuat jahat. Dan itu helahnya, itulah hijrah yang paling populer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.